Jumpa lagi dengan saya, Sianaria. Di video pembelajaran kali ini, mengenai penganggaran perusahaan, kita akan belajar lanjutan dari metode forecast atau ramalan untuk anggaran penjualan. Kali ini kita akan memforecast penjualan di tahun-tahun berikutnya dengan metode least square. Seperti apa metodenya? Yuk kita ikutin materi berikut. Terima kasih untuk memberikan subscribe, komen, like, dan boleh share video ini untuk pembelajaran mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita akan menentukan metode least square, di mana ini adalah satu metode analisis ya, untuk meramalkan penjualan masa yang akan datang N+1, N+2 dan seterusnya dengan menggunakan persamaan tren data ya. Persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Nah, di mana kita memiliki data-data sebelumnya. Nah, data ini bisa saja jumlahnya genap atau jumlahnya ganjil. Ya, itu yang kita sebut dengan time series. Aturannya adalah pada saat kita menentukan A dan B, rumusnya seperti ini. A adalah sigma Y atau total Y, jadi total data yang kita miliki dibagi dengan N jumlah data. Kemudian kita menentukan B berdasarkan jumlah dari XY dibagi dengan jumlah dari X kuadrat. Itulah A dan menentukan B. Sekarang kita akan menentukan data yang genap dan data yang ganjil untuk skor X. Ya, aturannya seperti ini. Apabila datanya genap, maka seperti contoh ya di bawah ini, kalau datanya genap, maka data akan kita bagi langsung menjadi dua bagian ya, genap atas, ini genap di bawah. Nah, genap atas nilainya mulai dari -1, -3 sampai -5. Jadi -5 dan seterusnya seandainya kita punya data lebih dari itu. Ya, artinya dia datanya kelipatan atau data ganjil ya. Kemudian untuk data yang genap di bawah, maka nilai X-nya adalah 1, 3, 5 dan seterusnya. Jadi kalau kita menentukan N+1 atau tahun 2010 untuk data genap soal di contoh ini adalah X-nya menjadi 7, 2010 X-nya menjadi 9 dan seterusnya. Nah, kalau data ganjil ya tidak ada perbedaan dengan metode yang sebelumnya, di mana jumlah N langsung kita bagi menjadi 2, kemudian nilai yang paling tengah kita kasih nilai X-nya adalah 0. Kemudian data untuk kelompok yang di atas kita kasih nilai -1, -2 dan minus seterusnya. Untuk data yang di bawah mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi apabila kita menentukan data 2009 atau N+1, maka X-nya menjadi 3, N+2 X-nya menjadi 4 dan seterusnya. Contoh ya, paling mudah memang kalau kita mau meramalkan sesuatu, kita punya contoh dulu supaya mudah kita memahaminya. Karena memang tujuannya adalah tadi ya, mencari forecast atau peramalan penjualan. Misalnya ini kita ada soal A dan soal B ya. Di soal A ini jumlah N-nya adalah 5 ya. Kemudian di soal B jumlah N-nya adalah 6. Ya, berarti soal A mewakili data ganjil, soal B mewakili data genap. Tugasnya adalah kita menghitung forecast penjualan 3 tahun ke depan untuk 2 soal di atas. Yuk kita hitung caranya ya. Nah, ini memang angkanya sama, saya buat sama supaya kita melihat nih seandainya di tahun 2018 yang terjadi adalah sudah di closing di 2840, maka untuk soal B berapa untuk 2019, 2020, 2021, kemudian untuk soal A dan seterusnya.
Mudahnya penjelasan saya masukkan ke dalam Paint seperti biasa. Kalau rumus untuk mencari A ini, rumus untuk mencari B ini agak mempermudah kita membuatnya di dalam tabel-tabel ya, karena nanti supaya kelihatan penjumlahannya sigma Y jadi berapa, sigma XY, sigma X kuadrat. Sehingga kita masukkan adalah X, kemudian ini X ya. Kita masukkan kemudian X kuadrat ya, kemudian XY sesuai dengan rumus yang ada di sini. Nilai X caranya ya, kalau datanya adalah ganjil maka X langsung kita kasih nilai angka 0 di yang paling tengah, data paling tengah. Kemudian data di atasnya minus 1 ya, data di atasnya lagi kita bagi langsung jadi minus 2 ya. Jadi pembagian yang kedua yang di bawah nilainya menjadi 1 ya, kemudian ini menjadi 2. Kita tentukan X kuadrat ya, mudah ya, minus 2 dikuadratkan. Kemudian kita kalikan nih X kali Y kita kalikan 2250 dikalikan dengan X, X-nya minus 2, hasilnya menjadi 4550 ya. 2490 kali minus ini menjadi minus ya. Ya, minus 2490. Selanjutnya kita langsung pakai angka. Nah, kita sudah selesai semua angka, kemudian kita jumlahkan. Y kita jumlahkan dari atas ke bawah, jumlah Y berapa di sini? Ya, kita hitung 1730. Saya cepat saja ya, nanti bisa dicek angkanya. Kemudian 1 ditambah 0 tambah 1 tambah 0. Angkanya adalah 10. Sigma XY kita hitung secara cepat dengan kalkulator yuk. Hasilnya adalah 1260. Nah, sehingga kita menemukan angka-angka untuk A. Ya, kita tentukan di sini A-nya. A sama dengan tadi Y, sigma Y jadi 12,730, kemudian dibagi dengan N. N-nya ini jumlah bilangannya adalah 1, 2, 3, 4. 5 ya, N-nya sama dengan 5. Sehingga hasilnya berapa? Hasilnya 2504. Nilai B. Nilai B sama dengan tadi rumusnya sigma XY, kita lihat XY 1260 dibagi dengan sigma X kuadrat, nilainya ini ya 10 ya, sehingga hasilnya 126. Kita ketemu A, ketemu B, maka kita bisa menentukan persamaan Y. Y sama dengan A-nya itu 2546 ya, ditambah dengan 126X. Kita menentukan rumus ini. Setelah kita menentukan persamaan trennya, kita akan menentukan tadi N plus 2 dan seterusnya. Jadi bisa kita teruskan angka yang di sini ya. Kita buat supaya mudah. Saya atur supaya cantik. Sehingga kalau kita menghitung tadi ya, N plus 1, ini kan adalah N plus 1 ya. Ini adalah N plus 1. Forecast untuk 1 tahun berikutnya ini N plus 2. Ini N plus 3. Kemudian kita tentukan Y aksen berarti, atau kita tentukan lebih mudahnya Y tahun 2018. Caranya tadi sudah ketemu ya. Kita menentukan X, tadi X-nya dilanjut saja dari sini, X-nya kita lanjutkan dari 2 menjadi
3. A-nya kita tentukan sama ya, nilai A-nya di sini 2546. Kemudian kita tentukan B-nya di sini tadi 126. Sehingga forecast untuk Y 2018 adalah persamaannya tadi 2546 ditambah 126 dikalikan dengan X. Ya, dikalikan dengan ini. Atau supaya lebih mudah, perhatikan Y tahun 2018 adalah persamaannya jadi 2546 ditambah dengan 126 dikalikan dengan X. X-nya itu adalah 3. Langsung kita pasang bilangannya ya. Ya, biar cepat, nilainya adalah 2924. Coba nanti dicek lagi. Nah, demikian juga untuk 2019 sama rumusnya. Hanya bedanya di X-nya tadi kalau sebelumnya 3 ini menjadi 4 ya, 2924. Saya pasang di sini 3176. Sehingga kita sudah menjawab untuk pertanyaan data yang ganjil. Sekarang kita akan menghitung untuk data yang genap. Ya, untuk data yang genap seperti ini ya, kita salin ke dalam Paint. Kemudian kita masukkan sama seperti tadi ya. Kita ingat aturan untuk X ya. X-nya ini tadi secara aturan dia langsung dibagi menjadi 2 kelompok ya, di mana kelompok yang atas tadi X-nya mulainya dari -1, -3 ya, dilompat langsung atau bilangan ganjil dan -5. Kemudian kalau ke bawahnya jadi 1, kemudian 3 ya, dan 5. Beratkan -5 menjadi 2, 5, 9, dan terakhirnya 25. Sekarang kita kalikan antara di penjualan Y 2250 kali -5 ya. Coba kita hitung. Saya langsung saja angkanya menjadi -11.250. Kemudian secara cepat saja ini kita jumlah menjadi 1,9 adalah 70 ya. 3990. Tadi sigma Y ya, sigma Y itu 15.570 dibagi jumlah N. N-nya adalah 6 ya. 595. Ketemu. Sekarang kita tentukan nilai B. B sama dengan tadi sigma XY. Sigma XY ini 3990 dibagi dengan sigma X kuadrat ya, nilainya 70. Yuk kita hitung supaya cepat aja ya, hasilnya adalah 57. Nah, jadi persamaannya 2595 ditambah B ya, B-nya berarti 57X. Beda ya dengan yang tadi ya, karena bilangan yang terakhirnya tadi yang membedakan adalah bilangannya berubah. Oke. Sehingga kalau kita untuk menentukan yang tahun 2000 ya aksen ya, 2019, 20 dan 2021 kita buat, saya catat. Sehingga A-nya tadi kita ketemu ya, A 2595 ya, kemudian adalah 57. X-nya tadi kita sambungkan ya, X-nya
X-nya meloncat. Ini kita taruh 7, dilanjutkan 9, dilanjutkan 11. Hingga Y sama dengan kita pasang X-nya di sini. Sehingga secara mudah kita hitung. Yuk coba kalkulatornya mainkan. 4 ya, dan seterusnya ya kita pasang di sini. 4, kemudian tahun 20 tadi dikalikan 9 jadi 3108. Nah, sehingga kita menemukan forecast kita untuk tahun 2019, 20 dan 21 nilainya seperti ini. Ya, itu tadi pembelajaran kita hari ini mengenai metode least square agar teman-teman mahasiswa makin mahir di dalam memperhitungkan forecast untuk anggaran penjualan. Silakan mencari contoh soal yang lain sehingga makin mahir dan makin terbiasa dan bisa memahami mata kuliah penganggaran mengenai forecast penjualan. Semoga video ini bermanfaat.